Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tidak lupa bahagia. Khususnya untuk kelas 7 SMP Islam Bakti Asih. Ibu mengucapkan selamat datang dan salam kenal ya dari Ibu Ira Rahmayanti Sukanda MPD, Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Alhamdulillah di tahun pelajaran 2021-2022 ini dengan diawali pemetaan dari materi pelajaran bahasa Indonesia, mudah-mudahan kalian selalu semangat, antusias, dan memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar, khususnya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Semoga apapun yang akan kalian pelajari bersama Ibu itu mendapatkan manfaat bagi kehidupan kalian sehari-hari. Sekali lagi semangat, semangat, dan semangat. Anak-anakku sekalian, sebelum Ibu memaparkan mengenai pemetaan materi yang akan kalian pelajari di kelas 7, khususnya di semester 1, Ibu ingin bertanya dulu. Dan hal ini merupakan hal yang sangat penting untuk ditanyakan agar kalian betul-betul dapat belajar dengan bermakna. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus belajar bahasa Indonesia? Nah, Ibu yakin jawaban yang akan muncul dari kalian semua itu beragam. Alasan mengapa kita harus belajar bahasa Indonesia. Anak-anakku sekalian, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sebagai rakyat Indonesia tidak hanya menjadikan bahasa Indonesia sebagai sebuah alat komunikasi saja, tetapi sebagai identitas negara yang diakui oleh undang-undang. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Karena itulah bahasa Indonesia menjadi sangat penting untuk dipelajari sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia yang berbeda-beda ini. Komunikasi yang dilakukan oleh setiap orang bukan hanya komunikasi secara lisan, tetapi secara tulisan. Nah, banyak orang menganggap tidak perlu mempelajari bahasa Indonesia karena merasa apabila lawan bicara mengerti, maka tidak perlu mempelajari bahasa Indonesia yang terkesan baku. Memang, alasan ini cukup bisa diterima. Bahasa Indonesia tidak hanya mengajarkan kalimat baku dan sebagainya, tetapi juga mengajarkan mengenai intonasi, penekanan kalimat, dan yang terpenting adalah etika berbicara kepada orang lain. Kalian harus bisa membedakan ketika kalian berbicara dengan orang yang lebih muda, dengan teman sebaya, atau dengan orang yang lebih tua. Di titik inilah bahasa Indonesia menjadi sangat penting untuk Masihkah kalian mengingat Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928? Di mana Sumpah Pemuda ini menghasilkan 3 hal yang harus kita pegang, dan salah satu di antaranya adalah bagaimana kita semua harus menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang harus dipelajari oleh kita semua, sebab bahasa Indonesia adalah bahasa yang mempersatukan seluruh masyarakat Indonesia dengan beragam suku bangsa yang berbeda dan juga latar belakang budaya yang berbeda. Lalu, apa yang dapat kalian lakukan sebagai generasi milenial untuk bahasa Indonesia? Ya, kita harus bangga terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional negara kita. Kemampuan dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar sangat diperlukan, baik dalam bentuk lisan dan tulisan. Maka dari itu kalian jangan malas-malas belajar bahasa Indonesia ya, karena kita adalah orang Indonesia yang berbahasa Indonesia dan kita harus bangga terhadap bahasa kita sendiri. Selain itu, bahasa Indonesia juga harus dipelajari sampai kapanpun. Ingat, belajar itu sepanjang hayat. Oleh sebab itu, kalian tidak boleh bosan-bosan untuk belajar. Salah satunya adalah belajar bahasa Indonesia. Karena kalau tidak kita sendiri sebagai pemilik bahasa Indonesia belajar bahasa Indonesia, maka siapa lagi? Kalau kalian lihat, beberapa negara lain sudah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua atau bahasa ketiga yang digunakan sehari-hari.
Nah, sedangkan di Indonesia sendiri orang-orang malah banyak meremehkan dan banyak tidak mempelajari bahasa Indonesia. Sangat disayangkan. Oleh sebab itu, kalian sebagai generasi muda harus bangga dan harus mempelajari bahasa kita sendiri, bahasa persatuan, bahasa Indonesia juga menunjukkan sebuah bangsa. Artinya, bahasa Indonesia dapat menunjukkan bagaimana tabiat, karakter, dan etika seseorang. Kita dapat menilai seseorang itu baik dan buruk bisa dilihat dari bahasanya. Ketika bahasanya baik, maka kita akan menganggap orang itu pun baik. Begitupun sebaliknya. Sehingga bahasa menunjukkan sebuah bangsa, bahkan bahasa menentukan dan menunjukkan dari mana asal keluarga kita. Ya, yang kedua, di dalam pembelajaran atau dalam menuntut ilmu, kalian pasti diberikan pembelajaran baik di berbagai mata pelajaran itu dengan menggunakan bahasa pengantar, yaitu bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, bahasa bisa mengantarkan kita pada kesuksesan. Seorang politikus, seorang guru, seorang konsultan, dan seorang presiden sekalipun membutuhkan bahasa yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dan contohnya ketika kalian nanti akan mencari pekerjaan dan melakukan wawancara, kalian akan menomorsatukan bahasa dalam melakukannya, sehingga bahasa bisa menjadi salah satu faktor kesuksesan. Dari berbagai pemaparan tadi mengenai kenapa kita harus belajar bahasa Indonesia, kita akan merujuk pada Trigatra Bahasa yang dapat kalian lihat. Yang pertama adalah utamakan bahasa Indonesia. Berarti kita harus mengutamakan bahasa Indonesia ya. Tapi dari yang utama itu ada yang lebih utama, yaitu mengutamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah pasti. Kemudian yang kedua, pelihara bahasa daerah. Nah, Ibu yakin sebelum kalian mempelajari bahasa Indonesia, kalian memiliki berbagai bahasa daerah. Contoh, Ibu berasal dari suku Sunda, sehingga Ibu memiliki bahasa daerah yaitu bahasa Sunda, dan Ibu menggunakan bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari bersama keluarga. Jadi bahasa daerah itu tetap harus dipelihara. Kemudian yang ketiga yaitu kuasai bahasa asing. Kita harus menguasai bahasa asing di samping kita mengutamakan bahasa Indonesia dan memelihara bahasa daerah. Nah, salah satunya adalah bahasa Inggris. Jadi kita juga harus menguasai bahasa Inggris. Bahkan ada juga yang bisa menguasai bahasa Mandarin, bisa menguasai bahasa Korea, annyeonghaseyo, saranghaeyo, dan lain-lain. Itu tidak masalah ya. Jadi kalian juga harus menguasai bahasa asing. Tapi tetap bahasa Indonesia harus diutamakan. Selanjutnya kita masuk pada pemetaan materi kelas 7 mata pelajaran bahasa Indonesia. Ada beberapa materi yang akan kalian pelajari khususnya di semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Materi yang pertama adalah teks deskripsi. Nah, di teks deskripsi ini kalian akan belajar untuk menggambarkan sesuatu. Kemudian di materi yang kedua ada teks cerita fantasi sebagai salah satu bagian dari karya sastra. Kemudian yang ketiga ada teks prosedur. Teks prosedur adalah sebuah teks yang memberitahu kita bagaimana cara membuat, melakukan, atau menggunakan sesuatu. Dan yang terakhir ada teks laporan hasil observasi atau biasa disingkat teks LHO, di mana kalian akan belajar bagaimana caranya bereksperimen dan mengobservasi atau melakukan pengamatan terhadap sesuatu. Keempat materi tadi akan kita pelajari sekali lagi di semester 1, dan Ibu akan mengajak kalian belajar mengenai teks deskripsi di pertemuan selanjutnya, karena pada pertemuan hari ini kalian hanya akan mengenali dan mengetahui teks apa saja yang akan kalian pelajari, yaitu teks deskripsi, teks cerita fantasi, teks prosedur, dan yang terakhir adalah teks LHO atau laporan hasil observasi. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum Ibu tutup, ada sebuah kutipan dari Imam Syafi'i yang mengatakan, ilmu itu seperti air, jika ia tidak bergerak, maka ia akan menjadi keruh, lalu membusuk. Dan mudah-mudahan ilmu kita adalah ilmu yang dinamis,
ya, ilmu yang selalu bergerak, ilmu yang selalu bertambah, dan kita selalu termotivasi dan semangat untuk menambah dan mencari ilmu, sehingga ilmu kita tidak keruh dan membusuk, tapi ilmu yang terus berkembang, ilmu yang terus bertambah, yang bermanfaat bagi kehidupan kita dan orang lain, dan ilmu itu akan mengantarkan kita pada kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.